Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-35. Begini firman Tuhan. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari nyanyian puji-pujian yang diberikan oleh Daud. Sehingga semua bangsa Israel turut menyanyikan itu karena Daud begitu bersukacitanya karena tabut perjanjian itu telah berhasil dibawa ke Yerusalem dan sudah bersama-sama dengan bangsa Israel tersebut. Dan ketika hal ini diberikan oleh Daud kepada Asaf yang adalah pemimpin pujian itu, ini menjadi perenungan yang bersifat universal. Tabut perjanjian dibawa ke hadapan bangsa Israel. Nampaknya itu adalah sesuatu hal yang bersifat nasionalis dalam konsep religi. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh Daud ini, maka menghantarkan kita kepada pujian yang bersifat universal. Mengapa demikian? Karena Daud ingin menyatakan bahwa Allah lah yang menjadi penentu utama dari apa yang terjadi ini. Jika bukan karena Allah, adakah hal yang luar biasa yang mungkin boleh terjadi? Dan jika kita memperhatikan bagaimana struktur puji-pujian yang dinyatakan oleh Daud dalam hal ini, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Semua merujuk kepada Allah, sehingga hal yang baik bersumber daripadanya. Sehingga inilah yang sedang kita saksikan ketika kita sedang bernyanyi menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan yang menjadi sangat penting dan menarik adalah Daud bernyanyi sebagai seorang pemenang. Apakah saudara adalah pribadi yang sudah benar-benar merdeka? Seharusnya ketika kita bernyanyi, kita adalah pribadi-pribadi yang memiliki status sebagai orang-orang yang merdeka. Itu mengapa bernyanyi adalah bagian dari kemerdekaan seseorang. Jika saudara adalah orang-orang yang sudah merdeka, tentu saudara akan menyanyikan apa yang sudah saudara miliki itu. Dan itulah yang selalu kita nyanyikan dalam pemahaman keselamatan itu. Keselamatan yang kita telah terima di dalam Kristus, kita nyanyikan sebagai pujian atas rahmat Tuhan. Sebagaimana kita telah memiliki kemerdekaan kita karena telah diberikan janji penebusan yang telah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Dan apa yang boleh kita pikirkan dari apa yang disampaikan oleh Daud dalam pujiannya, katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus. Jika kita boleh mengerti hal ini, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah, lepaskan kami dari antara bangsa-bangsa. Apa yang telah dilakukan Yesus Kristus kepada saudara? Saudara diselamatkan. Yang dulunya kita diperhamba oleh dosa dan upah dari dosa adalah maut, kini kita menjadi hambanya. Perubahan dari status itu menunjukkan bahwa kita sekarang ini berbeda.
Dulu kita diperbudak oleh dosa, tetapi kita sekarang adalah pribadi-pribadi yang merdeka dan berada dalam naungan Allah sebagai hamba-hambanya. Sehingga kita adalah orang-orang yang diselamatkan dalam hal ini. Sehingga apa yang harus dikerjakan oleh kita-kita ini yang sudah menerima keselamatan itu? Tentu jawabnya adalah bersyukur kepada namanya yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada Allah. Apakah saudara telah menyatakan kemegahan Allah itu ketika saudara memuliakan Tuhan dalam puji-pujian saudara? Jangan pernah mengabaikan hal penting ini, bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dalam keselamatan yang telah kita terima. Oleh karena itu, pujilah Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran saudara. Sebagaimana saudara mengasihinya, itulah yang harus saudara nyatakan ketika saudara memuji Allah. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Sejak pada malam hingga pada pagi, Engkau telah menyertai kami, sehingga kuasa-Mu tetap setia, dan semua itu demi keadilan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh memuliakan-Mu dalam pujian kami. Ketika kami bernyanyi, Engkau sungguh-sungguh kami masyurkan. Nama-Mu sungguh-sungguh kami tinggikan, sebab Engkaulah sumber keselamatan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.